Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Juli tanggal 15 Juli. Saya sedang ada di yayasan. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu suami dari Yansih, klien kita. Hari ini agendanya kita mau kunjungan dari suaminya Yansih untuk ketemu sama Yansih. Nah, gimana nanti kelanjutannya, nontonin terus ya. Perkenalkan, saya Uti. Saya di sini yang biasanya suka kesini gitu, suka memantau di yayasan gitu. Ini Bapak dengan siapa? Suami. Dengan Bapak? Iya, suami. Namanya? Ramdan. Ya. Suaminya dari Yansih. Kalau boleh tahu udah berapa lama Pak menikah dengan Yansih? Nikah sama Yansih hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu emang Yansih sudah depresi atau bagaimana? Dulunya pertama itu nggak depresi, cuman waktu keluar SMP ya kan, kerja ke Bogor. Itu pertamanya kerja di Bogor. Kerjanya pertama sakitnya itu, rumahnya kan 2 tingkat, kerja gede. Terus bosnya itu punya eskalator kan besar, katanya dia yang curhat sama saya. Terus ada nganterin kayak sesajen gitu kan ke kamarnya gitu. Emang bosnya tuh mualaf, cuman ada suatu kamar gak boleh dibuka atau terus itu nganterin makanan, buah-buahan kayak gitu, air ke dalam gitu. Pas kerja sebulan, terus dia kesurupan. Itu posisinya udah menikah sama Bapak? Belum. Waktu perawan. Kesurupan awal kerjanya dia. Saya tahu dia itu dari dia curhat sendiri sama saya. Kesurupan, terus dia sering nangis, di situ melamun, pulang ke rumahnya. Dari Jakarta, pulang dari rumahnya ke Jakarta. Pas itu waktu itu di rumah waktu pulang itu 2 minggu nggak makan, tidur terus. Dia sering kesurupan, itu macam-macam itulah gangguan itu. Nah, disitulah 6 bulan dia udah sakit lah 6 bulan waktu selama itu. Itu katanya 2 minggu nggak makan, nggak minum. Tidur terus aja di rumah pertama sakitnya itu. Udah 8 bulan sakit, udah berobat ke sana di Rupiah. Alhamdulillah ada pengembangan. Udah sembuh 1 tahun. Udah normal lah, udah 100% sembuh. Terus nikah sama saya nikah sama dia, kenal cuma di Facebook, nikah gitu. Nikah sama saya, dia orang tuanya curhat sama saya, emang bisa nerima yang sukalan dulu. Saya nerima karena kan itu yang si penyakit bukan dari lahir, ya kan, kata saya. Kalau misalkan kita penyakit dari Allah, dari bawaan lahir, kita nggak susah ngobatinnya. Kita kan penyakit bukan dari lahir, pasti ada obatnya, kata saya gitu. Saya nggak berusaha gitu. Tiap ada penyakit pasti ada obatnya. Emang 100% sama nikah sama saya 100% sembuh. Mau kita sembuh, kerja bareng, udah 1 tahun gitu. Terus akhirnya bisa sampai depresi lagi itu kenapa? Waktu itu 1 tahun kerja sama saya, terus kerja lagi di Bogor, di Tangerang, di Sunter, Danau Sunter. Terus kamu lagi waktu itu kerja apa kira-kira? Iya, kerja di rumah. Mungkin karena tekanan batin ya, karena itu capek ngurusin bayi, terus ngurus rumah 2 lantai, nyuci sendirian, gaji kecil. Kata saya gini, mau pulang, nggak usah pulang, kata saya, kan lebaran, kata saya gitu. 2 minggu lagi tangguh, mudah-mudahan dapat akhir. Terus dia pengen pulang karena umurnya. Ya udahlah, kata saya, pulang. Pas pulang, dia 2 hari di rumah. Terus dia ngomong sendiri, kamu lagi ngomong sendiri gini, katanya kan. Udah 6 bulan tuh dia ngomong terus, nggak ngomong, nggak mau makan, ngelamun terus gitu. Kadang makan tuh sehari cuma sendok lah, katanya. Melamun terus. Udah gitu, udah 6 bulan saya bawa lagi ke rumah sakit, masuk ke Bogor. 18 hari udah sembuh total. Udah nggak sambung obat. Udah 2 tahun.
Terus udah tahun sampai sekarang 2 tahun kemarin kan, 2 tahun terus kambuh lagi. Itu karena yang situ menurut saya itu karena tekanan batin. Sering. Waktu pertamanya itu karena tekanan batin, halusinasi datang, melamun, awalnya itu. Jadi apa namanya, Yansi ini ya apa udah pernah ke rumah sakit? Ya 2 kali berarti. Oh, udah pernah ke rumah sakit. Waktu kemarin bawa ke rumah sakit Project Bogor, dibawa berapa 18 hari, udah lumayan sembuh. Ada 80% lah sembuh, karena dia pengen puasa, mungkin karena apa putus obat, mulai kambuh sedikit gitu. Udah mulai Oh, berarti kambuhnya itu karena putus obatnya gitu ya? Pertama itu kata saya udah sembuh, waktu kan puasa katanya udah makan obat 1 hari sekali aja gitu, mungkin udah kan di situ karena saya ada mulai aduh ini saya tahu kan sikapnya Yansi, udah mulai kumat lagi kata saya, gini sering melamun, sering ketawa sendiri kata saya. Emang udah kalau waktu itu rumah nyuci masak bisa gitu kata saya bahwa Iya, yang situ udah kita ikhtiarin juga ya Pak ya. Sudah beberapa rumah sakit gitu kan. Kita memang di sini kan nggak satu rumah sakit aja yang kita apa namanya kita bawakan gitu. Kita mau lihat sebenarnya apakah ada perubahan atau ada perbedaan gitu ya dari diagnosanya, tapi tetap sama aja, suka delusi dan halusinasi gitu ya. Terakhir kali malah kita apa namanya si Yansi ini masih di ruangan yang gaduh dan gelisah gitu. Seharusnya kalau pulang dari rumah sakit itu bukan di ruangan itu, tapi karena mungkin saking tidak stabilnya Yansi masih di ruangan gaduh dan gelisah. Nah, untuk sampai saat ini Yansi masih belum bisa ngobrol secara baik ya Pak. Jadi responnya juga masih ngelantur gitu. Apa namanya? Kalau nggak salah kita udah lebih dari 2 kali rumah sakit untuk bantuin Yansi. Cuma memang belum ada perubahan yang begitu signifikan gitu terhadap Yansinya. Memang kalau untuk obat ya Pak, kalau memang sudah ada diagnosanya dan sudah pernah ke rumah sakit, memang obat nggak boleh putus Pak seumur hidup. Gitu, walaupun misalnya Yansi sudah normal gitu ya, obat pasti harus tetap ada kayak gitu, nggak mungkin nggak diminumin gitu. Dan pasti itu harus kontrol lagi Pak, kalau misalkan walaupun memang si Yansi sudah kita lihat ya sudah lebih stabil, tapi memang harus kontrol tetap gitu ya. Sewaktu-waktu itu kalau misalkan kita nggak dikontrolin dan nggak minum obat, itu pasti akan balik lagi gitu, akan balik lagi, akan apa namanya, untuk gaduh gelisah dan halusinasinya pasti akan balik lagi kayak gitu. Nah ini Bapak kesini untuk kunjungan sendiri, kenapa enggak sama yang lain? Kebetulan kan kalau di kampung kan itu jaraknya jauh lumayan ya gitu, nggak memungkinkan lah ibaratnya gitu. Saya kebetulan kan kerja di Bogor, kerja proyek, lumayan waktunya dekat, lewat BSD ke sini cuma 3 jam lah gitu. Kemarin juga kata di kampung di Banten, Ramdan, kata ini Teh Novi yang siap jenguk, ya udah nanti hari Selasa saya jenguk lah gitu. Ini kata saya minta izin dulu. Waktu itu ada kabar saya pertama baru 1 hari kerja itu baru masuk, ya udah nanti saya minta izin dulu katanya gitu. Itu yang situ kalau lagi sakit itu karena ada bisikan, itu gejalanya itu bisikan, sering melamun itu. Kalau menurut saya itu yang sih karena sakit itu karena faktor banyak pikiran, karena energi negatif sama positif kalah, jadi yang positifnya keluar, negatifnya masuk gitu. Gitu. Jadi apa kalau misalkan orang Sunda nama sukmana lah gitu, jadi ketarik gitu, jadi lamunannya kemana gitu intinya. Waktu itu kan balik ulang lagi nih waktu di Bogor kan, itu kata kalau di sana kan masih Sunda ya, masih kena tradisi gitu ya, kalau misalkan berangkat kerja itu ada yang kasih bekal gitu ya, jaga-jaga lah ibaratnya kan gitu. Kalau kata bayi itu kayak kunang lah ibaratnya kan,
malah karena dengar-dengar katanya pengen di Bali, katanya cuma tradisi di sana kuat, cobanya ketarik awalnya di situ. Pertama ini sakitnya, kita nggak ada yang tahu ya. iya gitu Ini Allahu alam ya, Iya. karena kita kan di sini baik medis maupun non medis Iya. kan non medisnya ruqyah ya Pak ya. Iya. Kita ikhtiarnya juga di medis berarti kan Iya. di obat Iya. gitu ya. Kalau hal-hal seperti itu kami juga Iya. belum Iya, belum belum tahu ya, dan Iya, kita juga nggak tahu dan Apa? nggak ada buktinya nih Iya. gitu. Yang untuk sementara ya yang baiknya adalah medisnya Iya, gitu ya. Cuma gini kan kalau ini secara itu udah nggak ada apa, udah sembuh lah total. Cuman kan dulu kan akibat karena sakit parah waktu dulu gitu, jadi urat sarafnya kena. Jadi saraf ininya jadi lemah, jadi terlalu banyak pikiran jadi kena lagi pikirannya gitu. Jadi sekarang itu yang sih kalau menurut saya karena faktor ibaratnya kalau ini lamun ini mah misalah lah lamun cek namanya, jadi kesleo gitu. Jadi dulu pernah kesleo kecelaka, jadi sekarang kalau misalkan nih kaki kesleo misalkan ya, tulangnya kesleo misalkan, diobatin nggak ngangkat berat kambuh lagi kayak ibarat gitu juga. Jadi sarafnya kena lemah, Ya, nggak boleh kalau banyak pikiran pikiran ya. jadi kena lagi gitu. Iya, nggak boleh banyak pikiran. Iya ya. gitu. Kalau yang sih banyak pikiran, banyak waktu pertama juga karena banyak pikiran sering lumalanun gitu. Jadi ini percaya nggak percaya, jadi hal gaib masuk jadi ke pikirannya gitu. Ya memang kalau misalkan depresi itu emang dari pikiran ya. Iya pikiran semua juga. Sabar. Saya juga sering bawa dia ke ruqyah, gitu, sering bawa ke ruqyah, alhamdulillah gitu. Udah ada pengembangan lah, cuman belum saya bawa ke ahli syaraf tetap gitu. Kalau dari keluarga Pak, kalau dari keluarga gimana Pak? Kalau misalkan Bu Yansihnya, maksudnya ada titipan omongan nggak dari keluarga untuk kita gitu? Apa misalkan kalau misalnya kita pulangkan atau Bapak mau ambil gitu, ada nggak? Kalau dari ini kan susah sinyal di sana mah gitu, jadi susah pokoknya daerah pergunungan lah gitu, jadi susah dikabarin. Kemarin juga Tahir katanya pengen dijenguk, katanya suruh dijenguk, ya udah saya nanti hari Selasa, belum ada titipan ini gitu. Langsung aja. Iya. Mana Yansi? Yansi. Ini Yansi. Sini. Sini. Duduk. Jangan ya. Hah? Mana aku? Makasih kepada di sini juga kepada Teteh yang pada Hanafi yang udah mau mengurus saya di sini. Terima kasih banyak atas bimbingannya kepada yang di sana juga kepada suster. Iya. Cincage. Ya. Ulah lamuna. Pancina ya raya kan ini. Gak begitu fokus. Nek, Cager. alhamdulillah. Hah? Ampun Cager lama pikiran, pernah usaha dari barang. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau masalah itu mah jangan dipikirin, ya. Ada maafin, ini udah sin sembuh, sin cager, ya. Kan orang usaha, orang bebarengan deui, ya. Sin sehat, ya. Orang jalan-jalan deui, ya sin cager, ya. Lemah pikiran. Kalau aku udah ngejemput sekarang, aku nanti di kampung usaha mau cara Sunda Tema melangkar bakrina gitu. Jadi pengen kebalikin, pengen ngulangin jasa gitu Iya, makanya. Iya nanti kalau udah punya rezeki, Iya, gitu.
udah punya milik gede, baru nanti kesini lagi silaturahmi sama Tenopi. Yang penting sekarang kamu fokus dulu, sembuh ya, nggak banyak pikiran. Iya, nanti ke badan adat terus aja izin Tenopi dulu ya. Mau sama usahanya. Oke, usaha ada juga nya. Tapi yang sini jaga, sini sembuh. Ya, kangen dekat. Kangen. Ya. Tuh, tiap lihat videonya kan waktu itu suka lihat videonya, suka kalau misalkan terakhir kan. Suka lihat, alhamdulillah kata saya kan satu hari, Yansi ini ada videonya 2 hari nggak ada lagi, mungkin dibawa lagi kata saya kan ke rumah sakit begitu. Yansi gimana perasaannya? Ditengok sama suaminya. Alhamdulillah senang banget, apalagi jemput sampai ke rumah. Emang udah mau pulang? Mau pulang. Coba tanya hari ini dijemput nggak? Hari ini dijemput nggak usah nggak. Hari ini dijemput nggak emang? Hari ini dijemput. Kalau jemput kan kalau mau pulang kan bawa helmnya 1. Tapi gak apa-apa, 1 juga. Nanti tengah polisi. Pinjam dulu ke orang lain. Nanti ya. kalau misalkan dibawa pulang nanti sakit lagi. Enggak, pulangin aja ke Banten Adat. Aku mau ini bantuin kakak aku yang di sana juga kan sendirian, kasihan. Iya, kan tunggu besar, nunggu sembuh dulu. Ini kan udah sembuh. Bener, udah sembuh. Hah? Benar. Mau ngadat deui, mau ngalamun deui. Mau jahat deh, Mau jahat deui, mau ngamuk deui. Di tek naon di ditu? usaha jualan. Jualan naon? Jualan donat, pastel, dadar di kampung aku. Kalau A-nya mau berangkat pergi usaha, aku yang mendoakannya nanti sambil jualan gorengan. Tapi kampung adat aku di Banten Adat. tapi tunggu sembuh dulu ayahnya. Ya? Udah sembuh kok. Udah sembuh. Iya. Benar. Gak kan aku sebelum waktu ke rumah Buddha ataupun ke rumah sakit sebelumnya aku bertengkar sama suami aku jahat. Dia terkontrol emosi, apalagi main api kepada ayah maafkan aku. Ayah yang di kampung. Apa mah cager tuh pikiran masih cager. Emang kalau lagi sakit pertama di Banten, ngamuk itu. Kalau misalkan mau keluar saya jagain. Aku baru ingat bawa api untuk ayah bertengkarnya. Cunu pernah ya. Waktu itu kan dia cerita waktu di kampung dia kalau waktu parah itu sampai diikat ininya kan, sampai di Grogol, saya beliin di Grogol, kaki di Grogol. Dia sering ngamuk kalau misalkan mundar mandir terus, kalau misalkan nggak boleh keluar, maksa mukul ini sama saya gitu. Tadi minta maaf katanya, iya nggak apa-apa. Terus sama ayahnya dijagain, udah yang sih tidur, jangan mainin itu dulu api kan. Gua pengen mukul sama ubahnya itu bambu ada apinya. Tapi aku kalau udah pulang ke Banten aku gak akan jahat lagi kepada ayah aku. Iya. Benar, sumpah demi Allah. Oh, demi Allah. Iya. Benar nggak? Benar. Ini gimana Pak dari keluarga? Apa mau hari ini dijemput atau bagaimana dari keluarga? Kalau ini kan saya kalau misalkan emang udah sembuh, kalau emang udah sembuh, misalkan ya ada izin Tenopi, ya nggak apa-apa, dipulangin aja. Kalau misalkan kata Tenopi, jangan ya sih masih ini nggak apa-apa, di sini aja dulu. Kalau yang pengen di sini pengen pulang. Kenapa pengen pulang? Keluarga aku yang nyekolahin aku sampai SMP. Oh, pengen kangen keluarga. Berarti keluarga yang lain suruh jenguk ke sini ya. Jenguk sini dulu ya. Mau bantuin kan di sekolah biar dijaga aku. Mau apa sih namanya bekalnya untuk dia, aku mau tadi aja gitu. Kemarin juga pengen keluarga di sana pengen jenguk, cuman ini kendalanya karena kendala sangat jauh, karena faktor ongkosnya kan nggak sedikit lah gitu, jadi keadaannya begitu, jadi faktor ekonomi. Jadi kan lumayan kalau misalkan dari Banten ke sini kan lumayan jauh, itu adalah kalau 3 juta di bawah mobil gitu. Jadi itu yang itu. Jadi keadaannya di sana cuma pas-pasan gitu. Ini ngejep ke sini gitu. Buat ongkos aja nggak ada gitu. Nanti aku jualan gantiin ongkos kan. Ya nggak apa-apa.
Yang penting udah sembuh. Ya udah sembuh. Bener. Benar. Sumpah demi Allah nggak akan lihat lagi. Hah? Wah galak di wah. Wah. Waktu sakit dia sama saya. Enggak Hanya aja yang bisa dipukulin, ininya dirobekin baju. Ya udah. Ya, Berarti nggak apa-apa. Yansi ngobrol-ngobrol dulu ya sama suaminya ya. Kangen ya? kangen. Kangen. Yansi punya anak gak sih? Ya, Belum. Oh belum punya. udah 3 Mau tahun. punya anak gak? Mau. Mau. Makanya sembuh Tapi harus dulu. sembuh dulu ya. Iya. Sembuh dulu. Aku mau Sehat pulang ke dulu. Banten ada dulu. Iya. Iya nanti ya. Nanti ya. Coba itu kan apa namanya tadi bilangnya cuma bawa 1 helm. Gak apa-apa, aku pinjem aja helmnya yang orang lain. Tanya dulu sama keluarga yang lain. Pinjem aja dikembaliin. Ditanya dulu sama keluarga yang lain gimana. Kalau ada Sama apa. suaminya. Kalau- Bapak gimana? Kalau bapaknya sendiri gimana? Kalau menurut kalau keluarga kan di sana kan gimana suaminya aja gitu kan gitu. Kalau memang sudah sembuh, udah sembuh bener, kalau misalkan dipulangin ya nggak apa-apa gitu. Mungkin saya di sana kontrol lah apa cara ini mah berobat kampung kayak terapi kayak totok saraf mungkin kayak gitu saya dirajinnya gitu. Ya dari bapak gimana? Dari bapak. Dari saya Kan bapak suaminya nih, Iya. suamian sini gimana menurut bapak? kalau ini kan kepikirannya kan kalau misalkan yang sih pengen pulang ya, kalau misalkan ditahan terus takutnya ini nanti kebun lagi kacau lagi. Gak janji demi Iya, Pak. Allah. Quran, sumpah Quran. Iya. Gak akan galak-galak lagi Iya, seperti iya. sebelumnya. Ya misalkan gini saya pikirannya gini Pak, bukannya ini kan yang sih kan ini pikirannya pengen pulang terus, nanti kalau misalkan saya pulang sendiri nanti ini jadi beban lagi, jadi pikiran lagi, takutnya kumat lagi, karena kan yang sih kendalanya sakitnya karena saraf, kalau banyak pikiran ya, kalau misalkan saya pulang sendiri nanti ada lamunan lagi gitu takutnya. Jadi gimana? Bisa kan kalau ngobrol kan. Masalah Jadi kalau bapaknya, ngobrol jadi aja. bapak maunya gimana? Ya, kalau saya sih gimana baiknya aja kalau dari pihak saya ke pihak Enoki gitu, gimana baiknya gitu. Gitu Tapi kalau aku maksudnya. masih pengennya pulang dulu kalau mau usaha. Enak misalkan takutnya gini kalau misalkan ini saya apa nggak dipulangin takutnya ada kambing ayam. lagi takutnya Ada gitu ayam. lagi Pak. usaha Misalkan nih juga. saya udah jangan di sini aja gak apa-apa misalkan, tapi pikirannya sih kacau, pengen pulang lagi, pikiran dilemur, pengen ketemu keluarga, Iya. nanti takutnya apa kamu lagi takutnya gitu menurut saya. Ya jangan sedih atuh kan ya ngus bacurik. Ya udah ya, ngobrol dulu sama suaminya. Tapi hari ini dijenguk dulu, ya harus sabar dulu sebentar ya. Pulangnya ke Banten aja. Iya nanti ke Banten, nanti sebentar sabar dulu. Nanti kalau mau pulang dijemput lagi sama suaminya ya. Ya, langsung pulang ke Banten ya. Bukan tapi. Iya, dijenguk dulu ya. Gini mah gimana kalau Ya, ampun, Iya nanti Kalau menurut- nanti bantuin ya. kan suaminya lagi kerja. Suaminya kerja, jemput lagi, terus sekalian pulang langsung ke Banten ya. Tapi aku gak apa-apa di sana aja dikumpul ke bang aku. Iya, gini nanti nih Yansi, kan ini dijenguk dulu, Ya, jenguk kan? dulu. Nanti kalau suami kamu ada libur lagi dijemput, Ya. Minggu depan. ya Aku tuh. juga mau Iya nanti dijemput, dibawa pulang ke rumah ke Banten ya. ke Banten aja. Iya, nanti dijemput. Tapi Tapi sekarang nggak dulu ya, Yansi, pulang deh Yansi, minggu depan ya. ya. Boleh. Nggak apa-apa ya, Minggu sabar depan. dulu ya. Ya. Sabar dulu ya. Ya. Sabar dulu, oke? Soalnya kan masih dalam perbaikan. Ya, sabar dulu. Ya. Ya, Hah? Ya ini telepon ya aja. Jangan nangis tuh, jangan nangis. Kangen dia tuh orang tua. kangen ya. Bantuin aku mau di sana. Mau bikin saung buat ini kayak tadi sudah dapat tani, mau tani aja. Iya. Nanti setelah dari sini kan dijenguk dulu, terus setelah dijenguk langsung dibawa pulang ya. Langsung ke Banten kan? Mau ke Banten dijemput lagi nanti sama suaminya ya. Sabar dulu Yansi di sini, oke? Mbak, jangan Ya. pulang dulu ya, boleh? Mau nggak? Hmm. Hah? Sini dulu mau nggak? Mau tani aja.
Iya maksudnya yang di dia heula nya tong ikut jeung antong heeh. Mungkin minggu depan dijemput. Wah, kayak hah? Mau ke rumah ayah, kapan kalau lagi? Saya mau tanya aja buatin ayah. Iya, Andai kan ayahnya Kangen sama Iya. bapak. kangen sama ayahnya, sama ibunya mungkin ya. Oke, kalau gitu teman-teman, hari ini Yansi sudah dijenguk sama suaminya. Mungkin kalau misalkan suaminya sendirian, takutnya kalau Yansi pulang nanti ada apa-apa di jalan gitu. Jadi Yansi masih di sini dulu sebentar ya Yansi ya. Sabar ya, nanti dijemput lagi ya. jemput lagi. Iya. Jemput lagi nanti. Kalau Malam sekarang dua. masih dijenguk. Ya. Ya teman-teman, jadi terima kasih. Minggu depan kau jemput. Ya. Janjinya? Oke, jadi terima kasih teman-teman udah nonton hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.